Pariwisata di Kota Malang sudah berkembang, diangkat oleh pemerintah Kota Malang. Salah satunya tidak hanya pariwisata, sumber daya manusia juga dikembangkan oleh pemerintah Kota Malang. Kali ini bersama Kakang Mbak Yu Kota Malang sebagai promotor dan promosi kepada pariwisata Kota Malang. Kali ini bagaimana keseruan bersama Kakang Mbak Yu Kota Malang 2021 bersama saya Ilham Saputra. Let's talk about it. Baik, kembali lagi bersama Ilham Saputra, saat ini bersama Kakang Mbak Yu Kota Malang. Marilah kita menyapa, yaitu Kakang Elang dan Mbak Yu Bella. Halo. Halo, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kali ini mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, kesibukannya apa, lalu ngapain aja selama kuliah dan lain sebagainya. Oke. Saya dulu ya Mbak Yu. Boleh. Perkenalkan, saya Kakang Elang, Kakang Kota Malang tahun 2021. Untuk saat ini tentu saya mengemban tugas sebagai Kakang Kota Malang. Lalu selain itu saya menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya jurusan Sastra Inggris. Lalu selain itu saya juga aktif berorganisasi di berbagai organisasi, yaitu salah satunya di KOPA, Komunitas Orang Peduli HIV/AIDS Universitas Brawijaya, lalu juga menjadi KIPAN, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba, lalu juga menjadi founder dari Believe dan Believable, organisasi sosial yang saya dirikan tahun 2018. Oke, luar biasa sekali ya, organisasinya banyak banget ya. Kalau Mbak Yu bagaimana? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mbak Yu Bella, Mbak Yu Kota Malang tahun 2021. Nah, saya ini merupakan mahasiswi di Universitas Brawijaya juga sama dengan Kang Elang ya. Saya di Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Nah, kesibukannya saya sehari-hari itu merupakan seorang, selain mahasiswi ya, tentunya saya juga aktif dalam bersosial media. Saya juga akhir-akhir ini lagi sering nih yang namanya bikin konten-konten body language, attitude, etika. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik mungkin bisa langsung cek Instagram saya aja, Bella Berlin. Kalau misalkan mau belajar tipis-tipis ya tentang etika, seperti itu. Oke, influencer berarti ya. Betul. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada kalian berdua sudah menjadi Kakang Mbak Yu Kota Malang 2021. Terima kasih. Kalian pemenang pertama ya berarti ya? Iya. Di tahun 2021 ini. iya, betul. Luar biasa. Sebelum itu aku pengen tahu, penasaran tentang Kakang Mbak Yu ini. Sebenarnya Kakang Mbak Yu itu ajang seperti apa sih gitu? Oke, kalau untuk Kakang Mbak Yu itu merupakan ajang pemilihan duta wisata. Nah, duta wisata itu bukan yang cuma kita kalau sudah dipilih ya sudah selesai, tapi kan kita di sini di bawah kepemimpinan Dinas Pariwisata ya pastinya. Jadi kita nanti tugasnya menjadi garda terdepan dari masyarakat, terutama di masyarakat Kota Malang ini dan anak-anak mudanya untuk bersama-sama kita mempromosikan wisata atau sesuatu yang berpotensi yang ada di Kota Malang seperti itu. Oke, kalau Gitu. versi Kakang Elang? Iya, kalau dari saya sendiri sebenarnya Kakang Mbak Yu ini bukan hanya untuk mempromosikan pariwisata itu sendiri. Untuk menjadi Kakang dan Mbak Yu Kota Malang, kita juga sebagai edukator dan juga inisiator. Seperti itu. Jadi untuk menjadi Kakang Kota Malang, saya rasa itu menjadi role modelnya Kota Malang seperti itu. Oke, luar biasa. Nggak cuma promosi ya, tapi menjadi role model dari Kota Malang. Luar biasa sekali. Terus kan kebetulan kalau berdua di sini diundang sebagai pemenang pertama atau Kakang dan Mbak Yu tahun 2021 ini ya. Bagaimana sih proses kalian menjadi juara di Kakang Mbak Yu Kota Malang kali ini? Prosesnya seperti apa? Dari Kakang dulu? Iya, kalau dari saya sendiri, saya persiapan 2 tahun sebelumnya. Di Kakang Mbak Yu cukup lama sih, karena ya. di tahun 2019 itu ada beberapa Kakang Mbak Yu yang nge-DM saya tentang kayak pembukaan Kakang Mbak Yu tahun 2019. Tapi saat itu saya berumur 16 tahun, jadi saya tidak eligible untuk masuk dalam Kakang Mbak Yu seperti itu. Jadi akhirnya saya mempersiapkan diri, saya melihat Kakang Mbak Yu 2019, lalu saya berlatih public speaking dan lain sebagainya hingga tahun 2020 ternyata memang belum rezekinya ya Mbak Yu ya untuk bergabung karena adanya pandemi seperti itu. Namun tahun 2021 alhamdulillah telah diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi Kakang Kota Malang. Kakang Kota Malang 2021, luar biasa sekali. Kalau Mbak Yu bagaimana?
Kalau saya prosesnya jauh ya sama Kang Elang. Kalau Kang Elang kan persiapannya 2 tahun ya. Kalau saya waktu itu diinfokan bahwasanya Kakang Mbak Yu telah buka pendaftaran, ya sudah saya daftar di situ tapi diam-diam daftarnya. Jadi nggak bilang mama. Terus ketahuan mamanya itu waktu saya mulai photoshoot buat pas foto itu. Terus mama akhirnya tahu, kamu daftar apa? Iya, saya mau daftar Kakang Mbak Yu, tapi belum bilang papa itu. Jadi waktu bilang papanya itu waktu saya sudah keterima 20 orang finalis tadi itu. Semifinalis ya. Iya. Waktu sudah 20 orang. Jadi kalau semifinalis kan 40. Finalis ya? Iya, kita sudah finalis, baru saya bilang ke papa. Nah, di situ proses-proses sebelumnya saya belajarnya juga dari guidebook yang Berikan Kakang Mbak Yu, dikasih waktu TM itu. Technical meeting. Ya, waktu dikasih waktu technical meeting, saya belajar dari guidebook, kemudian website, terus ya pengetahuan umumnya harus diperluas lagi gitu sih prosesnya. Oke, luar biasa. Berarti ini lebih ke proses pada saat sebelum menjadi finalis. Betul. Ya. Tapi kalau setelah finalis itu prosesnya berapa lama dari menjadi finalis sampai grand final? Oke, berarti ini ngomongin tentang proses karantina, pra-karantina ya. Itu kalau di total sekitar 1 bulan agak lebih dikit ya Kang ya. Kita mulai dari Oktober deh. Mulai dari Oktober, kira-kira tanggal 2 ya Mbak Yu? Iya, betul. Itu kita ada technical meeting, jadi itu menurut saya salah satu poin utama. Karena walaupun itu hanya sekedar technical meeting, cuman itu adalah salah satu poin kenapa? Karena kita dinilai bagaimana berpenampilan, bagaimana bersosialisasi. Karena kita seingat aku, di sebelah kita itu ada Mbak Yu atau Kakang. Nah, kita bagaimana bisa bersosialisasi karena tentunya sesuai dengan 7 Sabta Pesona, kita juga harus ramah tamah sebagai duta wisata seperti itu. Betul. Oke, luar biasa banget. Berarti banyak ya prosesnya, lama juga, lalu juga dinilai setiap detailnya dari TM, seleksi, prakarantina sampai grand final. Luar biasa sekali Kakang Mbak Yu kali ini. Terus aku juga mau penasaran ya, berarti proses seleksinya ini mengalami proses yang apa saja? Apakah dari berapa tahap, lalu apa saja yang diteskan itu apa saja sih? Kalau tahapnya ada 2, kita yang semifinal, cari semifinal sama cari finalisnya tadi itu. Terus kemudian untuk Prakarantina. Nanti setelah kita ditentukan finalisnya, nanti ada prakarantina, kemudian karantina. Nah, bedanya prakarantina sama karantina itu, kalau prakarantina kita masih diberi pembekalan nih. Nanti waktu karantinanya kita waktu itu bertepatan di Grand Mercure ya Kang ya, Grand Mercure. Nah, itu kita udah mateng sama materi-materinya. Di situ tinggal kita belajar kayak koreonya waktu di panggung, terus halal Q&A stage dan segala macamnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Waduh, aku sudah nggak sabar ya, ini informasi-informasi tentang Kakak Mbak Yu ini sudah banyak sekali. Mungkin kita jeda dulu sejenak, tetap di UB TV. Kembali lagi bersama Ilham Saputra di program Let's Talk. Kali ini bersama Kakang Mbak Yu Kota Malang tahun 2021. Halo Kakang Elang dan Mbak Yu Bella, sudah kembali lagi bersama saya. Oke, tadi sudah tanya-tanya tentang proses selama karantina ya. Sekarang proses sebelum karantina di tesnya. Itu tes 1 ngapain, tes 2 ngapain? Oke, kalau dari prakarantina itu sendiri itu pertama ada seleksi 1. Jadi seleksi 1 itu berbagai orang gitu ya, dari 100 lebih orang itu datang untuk diseleksi. Jadi untuk seleksi pertama itu ada seleksi bahasa Inggris, organisasi, lalu surprise room juga, dan pengetahuan pariwisata juga pastinya. Nah, dari situ diseleksi. Waktu angkatan kita agak unik nih, karena tidak langsung 40 besar, tapi ada wildcard-nya. Kalau Mbak Yu masih inget ya. Nah, itu tuh ada 21 besar Kakang dan 21 besar Mbak Yu. Jadi ada 1 tambahan nih. Wildcard namanya. Nah, dari 21 besar ini, Kakang dan Mbak Yu ini diseleksi kembali. Waktu itu ada seleksi tambahan, waktu hari Jumat, saya ingat banget di mini block office, waktu itu kita ada
tes lagi tentang psikologi dan juga tentang organisasi. Lalu besoknya langsung semifinal, kita ada video bakat minat dan juga program kerja seperti itu. Oke, presentasi program kerja ya. Betul. Luar biasa. Berarti sudah panjang sekali ya prosesnya sampai menjadi Kakang Mbak Yu Kota Malang 2021. Luar biasa. Terus aku juga penasaran tentang proses kira-kira yang menjadi penilaian dari Kakang Mbak Yu itu yang seperti apa sih penilaiannya? Oke, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang proses-prosesnya, itu pasti berkaitan nih. Nanti penilaiannya apa aja sih, kayak wawasannya, terus hasil psikotesnya gitu juga ya Kang ya. Hasil psikotesnya, kemudian dia nantinya bisa dibaca dia tuh berorganisasi orangnya seperti apa, dia orang yang egois atau seperti apa. Nah itu perlu dipertimbangkan lagi nih untuk jurinya. Kemudian bahasa Inggris, talent, itu semua dipertimbangkan kalau untuk di Kakang Mbak Yu ini, seperti itu. Oke. Kalau dari saya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan ada 5B. Jadi brain, beauty, behavior, brave, and belief. Jadi kalau biasanya kan 3B ya, brain, beauty, behavior. Nah, kalau sekarang ada brave dan belief, kenapa? Sepintar apapun kita, sebagus apapun attitude kita, dan juga bagaimana kita berpenampilan bagus, tapi kalau kita tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, dan juga tidak berani seperti itu ya untuk mengemukakan pendapat, juga orang tidak akan mengerti bagaimana kita bisa membawa diri seperti itu. Oke, luar biasa. Waduh, ini kayaknya saya insecure sekali ya. Pengetahuannya sangat luar biasa dari Kakang dan Mbak Yu. Ini cocok sekali memang menjadi juara Kakang dan Mbak Yu Kota Malang 2021 sekali. Wah, benar-benar cocok ya. Berarti kayaknya saya nggak bisa nih masuk ke Kakang Mbak Yu. Bisa nggak sih? Harus believe, Kak. Oke, harus percaya. Harus percaya, saya harus kuncinya percaya. itu ya, believe tadi itu ya. Mungkin aku tahun depan daftar deh kayaknya. Tahun ini berarti ya? Tahun pendaftaran ini. Ya? Pendaftaran. Iya, pendaftaran nanti. Oke, luar biasa sekali. Kan sudah dipilih ya beberapa, finalisnya ada berapa sekarang? 20 orang. Besar. Oke, 20 besar. Berarti dari 20 besar ini apakah ada proses yang sulit selama karantina untuk menentukan kira-kira kalian tahu nggak sih ada proses sulit nggak sih dari 20 besar ini bisa sampai terpilih? Kalau saya ya, proses yang paling sulit itu adalah wawasan. Kenapa? Soalnya ya jujur-jujuran aja kalau saya ini orangnya jarang keluar rumah dulunya. Sebelum ikut-ikut Kang Yu ini jarang banget keluar rumah, orangnya lebih suka di rumah gitu kan. Ya. Seperti itu. Terus jadi wawasan tentang Kota Malang itu benar-benar kurang banget. Nah, PR-nya adalah ketika saya mau ikut Kakang Mbak Yu, ya sudah belajar gitu. Jadi gimana caranya saya bisa menambah wawasan sebanyak mungkin supaya saya bisa memenangkan ajang ini, seperti itu. Oke, luar biasa. PR-nya di situ. Kalau saya itu tentang time management sih. Karena benar-benar padat selama 1 bulan lebih itu kita ditempa seperti itu. Jadi kita ada prakarantina, kita masuknya itu jam 5 pagi. Betul. Jam 5 pagi kita sudah harus sampai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, lalu sampai malam seperti itu, dan kebetulan itu hari Sabtu dan Minggu, jadi kita Senin sampai Jumat kan ada kuliah ya, jadi bagaimana kita walaupun Sabtu dan Minggu kita terpakai, tapi kita juga harus bisa time management dengan baik seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tidak hanya wawasan, lalu time management juga bagus dari Kakang Mbak Yu Kota Malang tahun 2021 ini, luar biasa sekali. Terus sekarang aku juga mau tanya tentang keterlibatan dengan dinas Disporapar ya, dari Kakang Mbak Yu ini seperti apa untuk keterlibatannya? Kalau berbicara tentang keterlibatan pasti nanti berkaitan dengan program kerja ya Kang ya. Nah, karena kita ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah melalui Disporapar, pastinya kita juga turut serta, harus turut andil, kita turut langsung ke masyarakat. Kita mencari potensi apa aja yang ada di masyarakat, seperti contohnya yang sudah kita lakukan kemarin ya Kang ya, kita survei kampung ya? Survei ke beberapa kampung, kita cari kendalanya apa, kemudian tanya ke Pokdarwisnya selama ini kegiatannya apa saja yang dilakukan. Jadi di situ perlu ada evaluasi lebih dalam lagi ya Kang ya. Intinya mencari permasalahan yang ada di kampung-kampung tematik tadi. Kalau dari saya sendiri, program kerja itu beragam sih. Dimulai dari kita menjadi finalis kan ada program kerja nih. Nah, kalau dari saya sendiri program kerja waktu menjadi finalis yaitu sustainable tourism. Jadi bagaimana kita berwisata itu tidak hanya peduli tentang diri sendiri, tapi juga lingkungan itu sendiri. Jadi saya mencanangkan bahwa sebagai duta wisata tidak hanya kita sebagai promotor, edukator, dan inisiator, tapi kita juga menjadi protektor. Karena apa yang akan kita edukasi dan apa yang akan kita promosikan kalau misalnya tidak ada environment ataupun lingkungan yang memadai seperti itu. Nah, untuk dari program kerja lain kita juga dibagi menjadi beberapa divisi kementerian. Kebetulan saya dari Kementerian Sosial. Kan abis ini ada puasa ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan
sedikit rezekinya bisa menghubungi Kakang Mbak Yu karena sebentar lagi kita kan akan berbagi takjil seperti itu. Open donasi ya berarti ya? Open donasi. Sekalian dipromosiin berarti ya. Nanti kalau Boleh. di akhir segmen sekalian promosi tentang program kerjanya. Lalu mungkin dari Mbak Yu Bella? Oke, kalau saya masuknya Kementerian Ekraf, jadi nanti ada program kerja terdekat ini yaitu kita ada pembagian takjil karena kan berhubung kita mau masuki bulan Ramadan ya, pastinya kita toleransinya juga harus tinggi terhadap bulan suci ini. Jadi nanti kita mau bagi-bagi takjil, kemudian ada mungkin bakti sosial, terus kita ada jual-jual hampers juga. Jadi mungkin kalau teman-teman kepo mau tahu lebih lanjut bisa stay tune terus di Instagramnya Kang Yu Malang. Mungkin yang mau beli hampers langsung ke Ekrafnya Kang Yu ya? Atau enggak langsung kontak saya aja seperti itu, nanti saya bantu. Oke, luar biasa. Sampai ada Ekraf ya berarti ya, ekonomi kreatif dari Kakang Mbak Yu Kota Malang. Terus aku juga penasaran tentang bedanya. Kalau di Malang ini kan sudah banyak sekali ya duta wisata, entah di kabupaten, entah di kota atau di Batu. Itu apa sih yang menjadi pembeda antara duta wisata yang lain dengan Kakang Mbak Yu? Kalau dari saya sendiri yang menjadi pembeda itu, kalau dari Kakang Mbak Yu sendiri itu tidak hanya kita diajarkan tentang mempromosikan pariwisata itu sendiri ataupun mengedukasi masyarakat. Namun bagaimana kita diajarkan life skill yang seperti sudah disampaikan, kita dibagi kementerian, ada Ekraf, ada Kementerian Sosial. Lalu kita juga ditumbuhkan bagaimana leadership kita harus bisa ada seperti itu ya. Lalu bagaimana kita tentu diasah public speaking dan lain sebagainya. Jadi dari life skill itulah menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Oke, luar biasa. Mungkin dari Mbak Yu kita tunggu sejenak ya, karena kita akan ada jeda dulu sejenak. Tetap di UB TV, aktif dan kreatif. Kembali lagi di program Let's Talk bersama Ilham Saputra dan Kakang Mbak Yu Kota Malang 2021. Tadi sudah sempat ditanya ya untuk Kakang Elang tentang perbedaan. Kalau versi dari Mbak Yu, perbedaan dengan duta wisata yang lain? Kalau ngomongin perbedaan sebenarnya duta wisata satu sama yang lainnya itu sama, tapi perbedaannya di sini kita itu garda terdepan dari Kota Malang. Kemudian yang uniknya lagi dari kita adalah kita di sini diajarkan bagaimana memaksimalkan solidaritas, kemudian rasa kekeluargaan ya Kang ya. Dan buktinya kita bukan hanya tahun itu saja menjabat dan mengurusi Kakang Mbak Yu, tapi dari 2013 pun masih ada yang aktif untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam paguyuban ini seperti itu. Dari 2013 masih aktif dia sampai sekarang. Berarti gitu. benar-benar solidaritasnya tinggi ya. banget. Betul. 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi ya kalau katanya duta zaman sekarang ya. Iya betul. Oke, luar biasa sekali. Terus aku juga penasaran tentang pengalaman ya kan, karena kalian sebagai winner pasti menjadi, kalau sudah Kakang Mbak Yu adalah garda depan, kalian paling depan sendiri gitu. Itu ada sih nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang unik dari kalian sebagai garda yang paling depan? Kalau aku sih, kita waktu itu ada sempat kunjungan ke Kampung Putih. Ini ada 2 pengalaman unik ya. Kayak yang pertama itu di sana ada salah satu virtual event kampung tematik. Nah, di situ diajarkan bagaimana cara bermain mainan-mainan tradisional. Dan kita kan lahir di tahun 2000-an ya, otomatis jarang banget saya merasakan main-main tradisional gitu. Kayak merasakan main egrang, kemudian ada yang pakai batok kelapa juga. Nah, di situ saya belajar nih gimana sama adik-adik kecil yang di wilayah setempat, belajar gimana caranya main egrang, gimana caranya main ini itu. Di sana langsung belajar dan langsung terjun ke masyarakatnya langsung. Kemudian pengalaman unik yang kedua itu, kalau dari saya sendiri kan saya orangnya sebelum ikut Kakang Mbak Yu itu jarang untuk berorganisasi. Jadi waktu masuk Kakang Mbak Yu, kita langsung dikasihin event Kang Yu Chill. Di sana saya banyak banget belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi harus lebih kompak lagi gitu sih. Banyak belajar banget. Oke, kalau versi Kakang? Kalau dari saya sendiri waktu itu pernah kita ke kampung ya Mbak Yu untuk survei, dan
cukup tidak disangka-sangka gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya curhat nih, anak-anak muda saat ini tuh galau gitu ya. Nah kalau dari orang-orang sekitar ini cukup lucu ya Mbak Yu. Ada juga cerita yang sedikit horor nih. Jadi itu pendekatan ke masyarakat itu yang menjadi keunikan tersendiri karena di bumi Arema ini memang bagaimana kita memaksimalkan potensi dan tidak salah kalau memang Malang sebagai kota yang kreatif seperti itu. Oke, luar biasa. Malang adalah kota yang kreatif. Salah satunya Kakang Mbak Yu, Kota Malang ini sangat-sangat kreatif, apalagi sampai ada eklat dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Dan Kakang Mbak Yu, Kota Malang ya, aku pengen juga tanya tentang kan tadi sudah ini pengalaman unik-unik ya. Sekarang kan pastinya ada suka dan ada duka nih. Kalau dukanya terlebih dahulu deh, dukanya dari menjadi Kakang Mbak Yu Kota Malang itu ada nggak sih dukanya dan sukanya? Kalau dari saya sendiri tentunya menjadi Kakang itu cukup menjadi tantangan ya. Bagaimana tidak hanya untuk menjadi role model bagi Kakang yang lain, namun juga menjadi role model di masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi seseorang yang sempurna, namun tetap menjadi the best version of ourselves. Dan dari situ kita belajar bagaimana kita memaksimalkan potensi itu sendiri, seperti itu. Dan lalu selain itu kita juga dukanya mungkin kalau tidur 1 jam itu udah biasa ya Mbak Yu ya. Lalu bagaimana kita bisa time management sekali lagi dan pastinya harus memiliki imun yang tinggi seperti itu. Jaga kesehatan ya, jangan lupa makan sehat. Kalau Mbak Yu? Gak jauh beda sama Kang Elang ya. Saya setuju banget sama Kang Elang kalau sebenarnya ini tuh bukan duka, tapi lebih ke challenging. Challengingnya apa? Challenge-nya adalah bagaimana cara kita memanage sesuatu, memanage kesibukan-kesibukan kita. Karena kalau misalkan kita ada kerja, ada kuliah, ada Kang Yu, tapi salah satunya tidak bisa termanage dengan baik, ya rusak bukan hanya satu, tapi semuanya. Kalau saya dari berarti gitu. Benar-benar harus time manage yang bagus ya, karena kegiatan Kang Yu juga padat, juga kuliah juga padat. Jadi time management harus bagus. Terus aku juga penasaran tentang kalau Kakang Mbak Yu ini kan memiliki keluarga dan memiliki teman ya yang pastinya dekat dengan kalian berdua. Apakah ada respon buruk atau respon baik kepada keluarga tentang pemilihan Kang Yu? Alhamdulillah kalau dari saya semuanya dari keluarga, teman dekat, followers Instagram, teman-teman virtual semuanya positif semua. Jadi waktu dimintain dukungan untuk menjadi Mbak Yu favorit, semuanya dukung. Jadi ikut-ikut share-share seperti itu. Terus waktu menang juga banyak doa-doa untuk saya seperti itu. Jadi semuanya insya Allah mendukung. Untuk kalau Kakang? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke keluarga itu agak nggak nyangka ya. Karena kan mungkin dikenal sebagai anak yang masih kecil, masih muda. Tiba-tiba udah menjadi Kakang itu kayak menjadi menjadi berita yang besar gitu di keluarga. Dan itu kalau dari teman-teman sendiri alhamdulillah juga sama seperti Mbak Bella, responnya cukup positif dan juga didukung dari FIB dan fakultas sendiri. Bagaimana seringkali kayak ditanya gitu sama dosen kayak gimana sih caranya, terus sharing dikit seperti itu. Oke, berarti kan berdua ini salah satu mahasiswa UB juga ya? Iya. Mahasiswa UB itu berprestasi sekali ya, salah satunya Kakang Mbak Yu Kota Malang 2021 ini. Mungkin ini terakhir banget pertanyaan untuk kalian. Ada nggak sih pesan dan kesan terhadap anak muda zaman sekarang? Mungkin titip pesan nih untuk anak muda biar tetap bersemangat, atau mungkin promosi biar ikut Kakang Mbak Yu gitu. Oke. Kalau dari saya itu simpel aja ya, prinsip hidup saya itu masa muda bukan untuk bermalas-malasan. Kita hidup di masa muda untuk masa tua. Mengapa? Kalau kita di masa muda kita nggak tahu dan nggak punya prestasi, nantinya tidak ada yang bisa menjamin masa tuamu bisa bahagia. Tapi kalau dari masa mudamu berprestasi, kamu produktif, ada kemungkinan untuk masa tuamu kamu bisa bahagia dan lebih positive vibes lagi, seperti itu. Kalau dari Kang Elang? Kalau Kakang? Wah, keren banget ya. Kalau dari saya cukup satu kata, simple aja. Intinya believe. Karena seperti apapun kita berusaha dan seperti apapun saingan kita di luar sana, bagaimana kalau kita believe apapun kekurangan kita, kalau itu sudah menjadi rezeki kita dan juga kita memiliki effort dan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi seorang Kakang dan Mbak Yu Kota Malang, maka niscaya akan menjadi Kakang dan Mbak Yu Kota Malang, seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin sekali lagi ada nggak sih titip pesan? Mungkin selainnya kan akan ada pemilihan ya tahun depan ya. Ada nggak sih langsung aja promosiin biar teman-teman bisa daftar Kakang Mbak Yu? Oke, buat teman-teman nanti yang tertarik untuk mendaftar Kakang Mbak Yu 2022 bisa stay tune terus. Terus kita nggak cuma ngomongin tentang pemilihan saja, namun kita juga ada beberapa program kerja. Kalau misalkan teman-teman pingin cari tahu lebih lanjut, stay tune di Instagramnya Kang Yu Malang.
Oke, kami ucapkan terima kasih ya kepada Kakang Mbak Yu Kota Malang sudah menerima undangan dari kami dan berbicara bersama kami, memberikan informasi dan pesan-kesan kepada masyarakat dan sahabat UB TV di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Kak udah mengundang. Dan saya Ilham Saputra pamit undur diri. See you. Bye. Bye-bye.